Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Bergembira sekali setiap hari Kamis jam 4 sore kita mesti ketemu di ruang yang memang sudah ditunggu-tunggu ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di Purwakarta, yang ada di Gresik, yang ada di daerah-daerah lain. Janji loh ya, termasuk Mojokerto loh ya, kemarin datang ke Pedepokan berbondong-bondong. Waduh, kakek seneng sekali. Mulai anak-anak kecil sampai yang sepuh-sepuh. Yang intinya itu adalah melanjutkan apa yang pernah dibicarakan bersama, bahwa kakek ini nanti akan diajak dibawa ke kerajaan Inggris di Eropa sana. Tujuannya apa? Mengembalikan lukisannya William Churchill ya, yang disimpan oleh kakek ya, sebagai rasa terima kasih bangsa Indonesia atas kebaikan Raffles yang pernah membenahi kembali candi-candi sehingga Borobudur menjadi utuh, Prambanan menjadi utuh, dan lain-lainnya terawat dengan baik loh. Orang lain seperti itu, lepas dari kekurangannya dan kejelekannya seseorang. Harus kita menimba. Karena apa? Tujuan kakek nanti kalau sudah sampai di sana mampir ke negeri Belanda. Karena apa? Gamelan kita yang sangat hebat, sangat indah disimpan di sana. Termasuk sebagian benda-benda kuno. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan melanjutkan ada dua masalah. Yang satu adalah kreativitas dari ibu-ibu trah keturunan Kendedes karena dalemnya Singosari. Ternyata seorang ibu itu, waduh, kreativitasnya begitu tinggi. Karena apa? Limbah dijadikan barang berharga. Sekali lagi, limbah dijadikan barang berharga. Karena apa? Kalau limbah itu jelas negatif, namanya limbah kok. Nanti kita kupas ya. Yang kedua, ini priayi dari Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Nanti supaya lebih kenal suaranya dan wajahnya terfokus, biar memperkenalkan diri masing-masing juga. Karena beliau itu sangat tertarik sekali untuk membudidayakan air sebagai sumber pokok kehidupan demi kelestarian alam. Nah, kita mulai dari ibu kita ini, monggo Bu. Asmo, nama, sinten, lahir di mana? Nama Triwahyuni Romo. Saya lahir di Tulungagung 2 Juli 60. Waduh. Jadi sekarang 60 lebih 5 bulan. Loh, kok sampai ke Singosari itu kenapa, Bu? Ya karena dapat kenaro ini, Romo. Oh, dapat kenaro ya. Waduh. Matur nuwun, Mas. Monggo. Matur nuwun, Romo Rahayu. Ya, salam damai pemirsa Dhamma TV. Saya Wibi Mahardika Surya Mataram. Setidaknya itu akun Facebook saya. Ya. Dan ya memang tadi disampaikan saya dari Jogja, tapi sebetulnya saya sudah cukup lumayan di sini 3 tahun. Nah, kalau Ibu tadi mendapatkan Ken Angrok di sini, saya mendapatkan Ken Dedes. Nah, tadi pagi saya mendapatkan Ken bayar utang. Repot ini. Iya. Ya, saat ini saya alhamdulillah tinggal di Saptorenggo, jadi seputar Wendit. Maka seperti yang tadi dingendikaken Romo, saya menjadi sering bersentuhan dengan mata air purba yang keramat, yaitu mata air Walandit atau Wendit. Ngaten Romo. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, khususnya adik-adik ya, yang muda-muda, sing bocah-bocah ini loh, Priayi Yogyo karena dapat trah keturunan Kendedes yang berada di Wendit, sekarang hijrah ke sini. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena beliau ini kelihatannya sangat amat pengalaman. Pernah di RRI, pernah di TVRI, aktif juga sebagai pemuda di Ngayogyakarta Hadiningrat. Waktu muda kegiatannya apa, Mas? Saya menari. Menari, ya. Dan kemudian juga
apa namanya olahraga jelas ya Romo ya. Nggih. Tapi intinya kalau di dalam ranah kebudayaan ya alhamdulillah kami dibiasakan sejak kecil untuk belajar karawitan dan menari. Ya. Nun sewu, umumnya ya. Nggih. Umumnya saya itu boleh dikatakan juga jebolan beberapa perguruan tinggi ya. Nggih. Tapi UGM, IMIT umum secara nasional bahkan internasional. Dari sana itu jebolannya itu entah itu jurusan apapun, ya, mulai dari sosial sampai ke eksak-eksak itu, umumnya itu sangat dikenal dan ternama. Itu kuncinya di mana Mas sebenarnya itu kalau secara umum? Ya alhamdulillah saya kebetulan juga alumni UGM di filsafat, ya. Dan apa ya? Barangkali yang sangat menyentuh untuk kami selama belajar di UGM itu adalah agar selalu merakyat, Pak. Dekat dengan rakyat. Jadi bahwa segala sesuatu ilmu yang kita dapatkan itu menjadi tidak berbuah apabila itu tidak bermanfaat untuk rakyat. Jadi memang suasana kerakyatan di Gajah Mada itu memang senantiasa dihidupkan oleh guru-guru kami. Sehingga barangkali kami lalu kena berkah itu semua. Gitu. Waduh. Para penonton dan TV yang kami muliakan ya. Ini ternyata ini tidak mungkin kalau karena tidak kewibawaan number one di Jogja ya. Nun sewu number one itu kalau di sini ya kalau saya katakanlah provinsi seperti gubernur gitu ya, gubernur lah. Ini penjenengan tadi ngendikan kalau demi kepentingan rakyat supaya bahagia. Ya. Kalau begitu, yang berjuang, yang mengadakan, yang mengkondisikan keadaan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk supaya rakyat ayem, tentrem, adem itu pasti kewibawaan rajanya ya. Ya, alhamdulillah. Salah satunya yang pokok memang begitu. Nur Sewu, jenengan kan kerabatnya masih terah dalam sana, entah rankingnya apa, kedudukannya di apa. Saya sendiri itu sebenarnya kalau pergi ke sana itu terbengong-bengong, Mas. Terbengong-bengong apa? Yang namanya Nuwun Sewu, abdi dalem itu setianya setengah mati. Padahal Nuwun Sewu, kalau dipikir income per bulan itu tidak seperti pegawai-pegawai yang pakai plat merah itu ya. Tapi di sana itu umumnya putranya, keturunannya abdi dalem jadi orang besar-besar semua. Umumnya seperti itu. Banyak kenalan saya di Jakarta ternyata putranya ini. Apa itu karena ketulusan, kejujuran, Nur Sewu Mas. Jangan cerita deh sedikit tentang anu itu Mas. Iya. Aduh, jadi dalam saya Romo jadi ya puji syukur ke hadirat Gusti. Kalau berbicara Ngayogja tidak terlepas dari pendiri Ngayogja, yaitu Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono pertama, Senopati Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo, Khalifatullah ingkang jumeneng kaping setunggal. Memang Pangeran Mangkubumi itu terkenal dahulu adalah seorang yang sangat-sangat dekat dengan rakyat. Jadi betul-betul merakyat, maka perjuangan akhirnya menjadi Kesultanan Ngayogyakarta itu kemudian simbol pertama yang dibangun selain keraton adalah tugu. Tugu golong gilik. Jadi bentuknya tidak seperti yang sekarang, Romo. Kalau aslinya itu lebih tinggi dan seperti golong gilik ada bola dunia di atasnya. Itu melambangkan manunggaling kawula kelawan Gusti. Di dalam leadership itu adalah manunggalnya antara pemimpin dengan rakyat, antara sultan dengan kawula. Jadi memang dilandasi oleh kebersahajaan, keprasajawan dari sang sultan yang begitu memang merakyat begitu. Karena disadari bahwa pemimpin tidak mungkin muncul kalau tidak dari rahib rakyat. Jadi demikian. Lalu ketulusan dari sang sultan akhirnya turun temurun. Itu yang menyebabkan kawula masyarakat itu
dengan tulus panggilan hati ingin mengabdi. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali mendekat mengabdi. Jadi leres kalau mau Romo ngendikan, kalau secara dinilai secara nominal itu kayak ayah saya sendiri sebagai abdi dalem dulu ya cuma dapatnya per bulan hanya sekitar Rp25.000. 25.000. Tapi memang yang dicari memang istilah para kawula menika ingkang dipun padosi hanya berkah. Berkah itu rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang kemudian itu menarik rahmah saking pangeran yang kemudian bisa mewujud di dalam kebahagiaan kehidupannya sehari-hari. Termasuk kemudian berkahnya ya tadi yang diceritakan Romo, barangkali putra-putranya menjadi berhasil karena dari satu rezeki yang halal, thayyib, yang berkah, yang diniati oleh sebuah keridhaan. Barangkali demikian nggih Romo. Ini cara Jawa Timure muga-muga kecipratan wahyu. Kecipratan wahyu cara Jawa Timur. Maaf tiang Jawa Timur no bahasane iku keras, vulgar. Ya. Mboten. Tapi asik nih Romo. Asik. Itu yang namanya sangat perlu dihayati. Nggih. Jadi para penonton Hawa TV yang kami muliakan, memang kalau kita bicara kerajaan itu seakan-akan seperti sesuatu hal yang mustahil dan sesuatu hal yang berkhayal, karena dulu umumnya melihat kerajaan itu karena masih ada ketoprak siswa budaya, masih ada ini gitu. Tapi sebenarnya justru di sanalah sumber kepribadian dan budi pekerti. Karena bagaimanapun manusia hidup itu karena kodrat ya. Kodrat itu tergantung dari inkarnasi atau reinkarnasi ya. Tapi intinya semua adalah satu kesatuan. Jangan kemana-mana para penonton. Masih harus setia di depan Dhamma TV. Jawil tonggo-tonggo yang belum nyeklek TV-nya. Terima kasih. Masih di depan Jejak Ki Jati.